Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Bagus Karismawan SSI MAB sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil studi kasus kami mengenai strategi transformasi Beliuk.com dari situsi menuju masa depan e-commerce Indonesia. Boleh di next? Oke, sebelum eh, kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Kansarahima. Dengan rekan saya ada Akila Leamanda, Farel Haifa Abdallah, dan Nazifa Salma Husna. Boleh di next? Oke, agar presentasi kami lebih terarah, kami membagi presentasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, analisis akar masalah, gambaran umum masalah, pengembangan model pendapatan baru, analisis lingkungan eksternal, proses pengambilan keputusan strategis, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Boleh next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin latar belakang dari permasalahan e-commerce yang bernama Beliuk.com. Jadi apa sih identitasnya? Jadi identitasnya adalah Beliuk.com ini adalah platform e-commerce situsi atau customer to customer terbesar ketiga di Indonesia. Lalu apa sih untuk visi intinya? Mereka mendirikan tahun 2015 sebagai pasar digital yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli Indonesia. Untuk skala saat ini, ekosistem masih dengan 8,5 juta penjual aktif dan 42 juta pembeli bulanan. Dengan model bisnis yang sederhana, mereka mengambil komisi 2-5% dari setiap transaksi berhasil. Selanjutnya, apa sih akar masalah dari perusahaan ini? Jadi, kalau dilihat kita ada eksternal dan internal. Kalau dilihat dari eksternal, yang pertama ada persaingan hyper kompetitif. Karena Beliau dengan paksa pasar 8% terjepit oleh tiga raksasa e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada yang menguasai lebih dari 70% pasar. Selanjutnya perubahan perilaku konsumen. Yang seperti kalian tahu, konsumen pasti kan kemauannya berubah-ubah seiring waktu. Jadi ini menjadi akar masalah dari perusahaan ini. Bisa dilihat di sini ketidakpuasan terbukti 43% pengguna pernah beralih platform karena check out yang rumit atau pengiriman lama. Mungkin karena dari aplikasi Blue.com mem- memperlama pembelian konsumen jadi bisa dilihat di sini 43% memilih platform lain. Lalu yang ketiga ada tekanan ekonomi dan rantai pasok. Pelemahan rupiah yang semakin lemah yang untuk nilai sekarang yaitu 16.200 untuk $1 membuat barang impor lebih mahal. Karena penjual-penjual kan karena konsumer pasti eh, membeli barang-barangnya dari Cina yang mana itu membutuhkan harga impor yang mahal untuk jual lagi ke customer di Indonesia ini. Lalu yang keempat ada tantangan infrastruktur. Di sini di logistik di Indonesia Timur masih lambat. Jadi untuk pengiriman barang dari misalnya dari Sumatera ke Indonesia Timur atau NTT atau Papua akan memakan waktu lebih lama yang akan menciptakan kompleksitas operasional dengan harus menggunakan 15 lebih mitra logistik dibandingkan harus memilih yang yang khusus-khusus saja. Selanjutnya ada masalah internalnya. Yang pertama infrastruktur teknologi usang. Karena dibuat dari 2015 pasti perusahaan ini memiliki siklus pengembangan fitur baru yang sangat lambat.
4 sampai 6 bulan, yang jika dilihat dari kompetitor lain seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memakan 2 sampai 3 bulan. Lalu ada ekosistem penjual yang tidak sehat atau sell churn. Tingkat jadi tingkat churn penjual baru sangat tinggi, 35% berhenti dalam 6 bulan pertama. Jadi aplikasi ini tidak mengelola penjualan dengan baik sehingga 35% itu termasuk tinggi untuk menahan 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 penjual untuk tidak beralih ke platform lain. Selanjutnya ada operasional yang membengkak dan tidak efisien. Komplain pelanggan melonjak sebesar 40% selama tahun per tahun, didominasi oleh produk tidak sesuai, pengiriman terlambat, dan penjual tidak responsif. Dan yang terakhir ada krisis talenta atau SDM. Turnover tim engineer atau teknik mencapai 28% karena kalah dalam penawaran gaji da- dari kompetitor karena lebih kecil, lebih rendah 30 sampai 40%, dan ada stock option atau dari perusahaan lain akan memberikan option untuk saham untuk diberikan ke engineer yang membuat engineer engineer berkualitas tidak mau memilih perusahaan Beliu.com. Oke, selanjutnya, jadi apa sih gambaran umumnya? Yang pertama, Beliau mengalami stagnasi, pertumbuhan dan krisis profitabilitas karena model bisnis C2C yang muninya lagi tidak kompetitif. Platform ini kalah dalam consumer experience karena teknologi yang usang dan sell value akibat toolsnya minim, sementara biaya operasional seperti akuisisi, customer service, dan engineer terus membengkak tak terkendali. Terus yang kedua, dengan sisa kas operasional kurang dari 9 bulan, haruskah BU fokus dalam optimalisasi dan efisiensi bisnis inti untuk bertahan hidup dari usulan Presiden Finance atau melakukan transformasi radikal yang berisiko usulan dari VP Marketing, Produk atau Bizdev untuk bertumbuh? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya pada pertanyaan pertama, kami melihat bahwa Beliuk.com membutuhkan sumber pendapatan baru yang lebih stabil, karena selama ini pendapatan utamanya itu masih bergantung pada komisi transaksi. Nah, masalahnya, model pendapatan tunggal seperti ini sangat rentan terhadap penurunan aktivitas belanja, perubahan perilaku konsumen hingga serangan promosi besar-besaran dari kompetitor. Nah, sekali pasar melambat, pendapatan juga ikut turun, sementara biaya operasionalnya juga tetap berjalan. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan Beliu.com perlu diversifikasi pendapatan agar ada beberapa sumber pemasukan yang saling menopang. Nah, eh, berdasarkan analisis potensi platform dan pola pasar digital saat ini, kami mengusulkan 3 model pendapatan baru yang dinilai paling realistis dan juga relevan untuk diterapkan. Boleh di next? Baik, untuk model pertama ada model pendapatan iklan. Model pertama ini adalah pendapatan berbasis iklan. Pada model ini, Beliuk.com bisa memanfaatkan trafik pengguna yang sudah besar untuk menyediakan ruang promosi berbayar bagi merchant maupun brand eksternal. Nah, bentuknya itu bisa berupa banner, rekomendasi produk bersponsor, atau posisi prioritas pada halaman pencarian. Nah, dengan skema pembayaran seperti cost per click, atau cost per impression, atau bahkan cost per conversion, Beliu.com bisa memperoleh pemasukan rutin nih tanpa harus bergantung pada terjadinya transaksi penjualan. Nah, selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, model ini juga membantu penjual memperbesar jangkauan produknya. Mereka yang ingin meningkatkan exposure bisa mempromosikan tokonya secara lebih efektif, tidak hanya mengandalkan algoritma organik. Nah, ke depannya itu model ini dapat diperluas menjadi premium gitu, dan bisa kerjasama sponsorship gitu dengan berbagai brand yang ingin melakukan kampanye digital. Dan kata lain, semakin besar traffic Beliu.com, semakin besar juga potensi pendapatan iklan yang bisa masuk. Untuk yang model kedua, ada model layanan berlangganan untuk penjual. Nah, model kedua ini eh, lewat sistem membership bulanan atau tahunan, penjual juga bisa mendapatkan
fitur-fitur premium yang tidak tersedia untuk pengguna biasa. Contohnya itu seperti analisis performa toko yang lebih lengkap, layanan pelanggan prioritas, akses flash sale lebih sering, kuota promosi tambahan sampai materi edukasi untuk memaksimalkan penjualan. Nah, keunggulan model ini adalah pendapatannya itu bersifat bersifat recurring sehingga perusahaan memiliki pemasukan yang stabil dan bisa diprediksi setiap bulannya. Kalau dari sisi merchant, mereka akan merasa lebih dihargai karena mendapatkan dukungan ekstra untuk mengembangkan tokonya. Dengan membuat paket bertingkat seperti basic, pro, maupun elite, setiap penjual itu bisa memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan bisnis. Nah, pada akhirnya itu hubungan Beliuk.com dengan para penjual menjadi lebih kuat, karena platform berperan bukan hanya sebagai tempat jual beli, namun sebagai partner pertumbuhan bisnis. Boleh di next? Nah, untuk model terakhir yaitu model komisi produk digital. Model ketiga ini, Beliu.com dapat memperluas ekosistem transaksinya ke kategori digital seperti pulsa, voucher game, langganan hiburan, tiket digital, atau layanan e-learning. Produk digital memiliki keuntungan yang sangat berbeda dari produk fisik kan. Tidak perlu gudang, tidak perlu logistik, tidak ada risiko barang rusak, dan juga yang paling penting repeat purchase-nya tinggi. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai penyedia konten, Beliu.com cukup mengambil komisi dari setiap transaksi. Karena sifatnya itu cepat, praktis, dan juga berulang, frekuensi transaksi kategori ini berpotensi jauh lebih tinggi dibandingkan produk fisik. Selain membuka aliran pendapatan baru, model ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas layanan digital Beliu.com di masa depan. Nah, dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan, subscription, dan komisi produk digital merupakan kombinasi strategi yang saling melengkapi. Nah, model iklan memaksimalkan trafik, model langganan memperkuat loyalitas penjual, dan model produk digital meningkatkan aktivitas transaksi berulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada analisis lingkungan eksternal. Jadi untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan makro yang mempengaruhi performa dari Beliu.com, framework yang paling tepat dari sumber akademis adalah Pastel Analyze, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan juga lingkungan dan juga hukum. Boleh di next? Oke, sebelum lanjut kita kasih penjelasan sedikit apa itu pastel analyze. Jadi pastel analyze itu digunakan untuk memindai dan menganalisis faktor-faktor lingkungan makro yang berada di luar kendali perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan makro yang luas di mana perusahaan itu tidak memiliki kontrol langsung tetapi dapat menciptakan peluang atau opportunities atau ancaman. Boleh di next? Oke, jadi pada bagian ini kita telah melakukan analisis pastel untuk memahami gimana faktor eksternal itu mempengaruhi Beliu.com. Analisis ini tuh penting karena perusahaan itu tidak bisa mengendalikan faktor-faktor ini secara langsung, tetapi wajib mengantisipasi dampak dan manfaatnya sebagai peluang. Yang pertama itu ada politics, jadi aspek politik yang terjadi faktornya itu dalam Belia.com itu ada 3, yaitu program digital ekonomi 2025, regulasi perdagangan elektronik baru, dan juga isu geopolitik global. Nah, ketiga faktor ini tuh memberikan dampak bagi Beliuk.com. Program digital ekonomi memberikan peluang karena pemerintah itu mendukung pertumbuhan e-commerce. Regulasi baru meningkatkan kompleksivitas operasional, tetapi berdampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, isu geopolitik menjadi ancaman karena rantai pasok banyak bergantung pada produk impor dari China, sehingga beliau itu perlu mendiversifikasikan sumber pemasok.
Nah, yang selanjutnya itu ada economics. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ada 3, ketidakpastian ekonomi global, pelemahan dan juga nilai tukar rupiah, pertumbuhan GDP Tier 2 dan 3, dan satu lagi itu ada pasar tenaga kerja digital. Nah, ketidakpastian ekonomi itu menurunkan daya beli masyarakat sehingga menghambat pertumbuhan transaksi dari Beliu.com. Nah, pelemahan rupiah membuat biaya impor itu meningkat dan harga produk itu menjadi kurang kompetitif. Namun, pertumbuhan di GDP di wilayah Tier 2 dan 3 itu menciptakan peluang ekspansi pasar baru. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu mencakup perubahan perilaku konsumen dari Gen Z dan milenial, terus ada kompleksitas budaya Indonesia, dan juga tren grand consumerism menjadi peluang kampanye belanja hijau untuk meningkatkan citra merek. Nah, untuk perubahan perilaku konsumen itu menuntut Beliu.com memberi layanan cepat, personal, dan juga responsif. Jika tidak terpenuhi, pengguna akan berpindah ke kompetitor. Kompleks tas budaya itu menuntut pendekatan pemasaran yang berada di tiap daerah sehingga strategi seragam tidak efektif. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada teknologi. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ada kompetitor telah mengadopsi AI, terus ada juga keterbatasan infrastruktur teknologi internal. Jadi teknologi baru itu memberikan ancaman karena kompetitor itu sudah lebih maju dalam fitur interaktif, sementara sistem internal Beliu.com itu masih usang dan menyebabkan gangguan operasional dan memperlambat inovasi. Hal ini tuh menuntut Beliu.com untuk segera melakukan modernisasi. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor utamanya adalah isu keberlanjutan dan juga regulasi emisi karbon. Nah, rantai logistik Beliu.com itu memberikan dampak lingkungan tinggi dan berpotensi menurunkan reputasi perusahaan. Namun, ini juga membuka peluang bagi Beliu.com untuk mengimplementasikan green logistik sebagai nilai tambah. Yang terakhir ada legal. Jadi faktor legal itu meliputi kepatuhan terhadap regulasi e-commerce dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kepatuhan hukum memang menambah biaya dan kompleksitas, tetapi jika diterapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan dan memperkuat posisi kompetitif Beliu di pasar digital. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada proses pengambilan keputusan strategi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, ada strategi analis, ada strategi objektif, dan juga definition. Boleh di next? Nah, untuk strategi analis ini, ada beberapa framework atau model analisis yang dapat digunakan perusahaan dalam mengevaluasi area internal research, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada value chain analysis. Jadi value chain analysis ini memiliki kegunaan menganalisis aktivitas bisnis internal, termasuk logistik, operasional, teknologi, layanan pelanggan, dan juga marketing. Nah, untuk menemukan titik inefisiensi dan area pencipta nilai. Pada kasus Beliu.com, ia menghadapi biaya operasional yang tinggi dan proses tidak efisien, seperti CS overload, pengiriman lambat, infrastrukturnya yang lama. Nah, dengan value chain analysis, manajemen itu dapat mengidentifikasi aktivitas yang menyerap biaya besar tanpa memberi nilai tambah yang signifikan. Nah, selanjutnya itu ada research based view. Jadi RBV itu berfungsi menilai aset dan kapabilitas internal yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Nah, Beliu.com itu memiliki basis penggunaan besar sebesar 8,5 juta penjual dan juga 42 juta pembeli. Data transaksi yang kaya serta posisi yang unik di segmen situsi itu memiliki keunggulan, namun keunggulan ini tuh belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya inovasi teknologi.
Nah, melalui RBV ini perusahaan Beliu.com bisa menentukan nih sumber daya mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan seperti data analysis capability, user ecosystem, brand trust-nya. Boleh di next? Oke, yang terakhir itu ada Balance Scorecard atau BSC. Itu berfungsi untuk menerjemahkan strategi bisnis menjadi tujuan dan indikator kinerja yang terukur dalam 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, Beliu.com itu perlu memastikan setiap inisiatif, baik itu efisiensi operasional maupun inovasi produk digital itu memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan juga retensi pengguna. Dengan balance scorecard ini, manajemen itu dapat memonitor kinerja lintas divisi seperti finance, tech, marketing, dan juga customer service, dan memastikan setiap area itu mendukung tujuan strategis yang sama, yaitu meningkatkan margin dan juga menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Boleh di next? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap strategi objective phase. Jadi pada tahap ini itu tujuan utama yang harus dicapai oleh Brio.com ini adalah memastikan semua rencana strategis itu punya arah yang jelas, dapat diukur, realistis, dan sesuai visi perusahaan. Nah, di sini metode yang dapat digunakan untuk memastikan objektif strategis yang digunakan merupakan objektif yang baik adalah menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, actionable, relevant, dan time relate. Nah, spesifik ini berarti harus sejalan, harus jelas, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan, tapi tujuannya itu harus jelas seperti meningkatkan tingkat konversi dari 2,1% menjadi 3,5% misalnya. Terus measurable ini tujuannya itu harus diukur, harus dapat diukur dengan jelas, contohnya rasio biaya terhadap pendapatan dan tingkat kehilangan penjual. Yang ketiga ada achievable. Achievable itu berarti tujuan tersebut itu harus uh, dapat ditindaklanjuti, harus dapat dicapai gitu. Jadi harus realistis. Mengingat bio.com ini kan memiliki keterbatasan kas gitu, hanya sebesar 180 miliar. Lalu yang keempat ada realistis, itu tujuan tersebut harus realistis dan sesuai dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada time relate, jadi uh, tujuannya itu harus bisa diukur juga oleh waktu gitu. Jadi harus menetapkan periode waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya eh, di sini apabila kondisi pasar yaitu dinamis dan persaingan yang ketat itu mengharuskan Beliau.com untuk melakukan perubahan atau membuat visi baru bagi perusahaan. Nah, tiga hal ini merupakan poin penting dalam membuat visi baru. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan rasa kepemilikan seluruh karyawan. Lalu yang kedua, tujuannya itu harus jelas dan mudah divisualisasikan. Dan yang ketiga, tujuannya itu harus berfokus pada dampak jangka panjang. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada strategi definition phase. Jadi, eh, di mana Rendra itu harus menilai dan memilih strategi terbaik dari beberapa usulan para eh, vice presidennya. Nah, kerangka yang dipakai adalah model Ansoff atau matriks produk pasar. Nah, model ini itu berfungsi sebagai alat analisis fundamental yang secara jelas menggambarkan pilihan pertumbuhan perusahaan berdasarkan
dua aspek gitu, yaitu produk, baik itu baru ataupun lama, dan pasar, baik itu baru ataupun lama. Nah, bisa dilihat juga di gambar sebelah sini. Di sini itu ada, yang pertama ada market penetration. Jadi market penetration ini merupakan strategi yang memiliki resiko paling rendah yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memanfaatkan produk yang telah ada di pasar uh, yang sekarang gitu. Lalu yang kedua ada market development. Jadi perusahaan ini mengambil produk yang sudah ada dan memasukkannya ke pasar baru seperti segmen pelanggan atau daerah geografis yang baru. Lalu yang ketiga itu product management. Jadi perusahaan itu menciptakan produk atau layanan baru dan memperkenalkannya kepada pasar yang sudah ada gitu atau pasar yang sekarang. Lalu yang terakhir yaitu diversification, yaitu strategi yang memiliki resiko paling tinggi karena perusahaan itu secara bersamaan beroperasi di pasar baru dengan produk yang juga baru gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini merupakan klasifikasi setiap usulan dari Vice Presidennya. Yang pertama itu ada market penetration. Di sini ada saran dari Hendro untuk meningkatkan tingkat konversi dan mengoptimalkan biaya dalam bisnis institusi utama dengan sasaran memaksimalkan efisiensi serta hasil dari pasar dan produk Beliuk.com saat ini. Dan dengan hal ini, perusahaan dapat meningkatkan conversion rate dari 2,1% ke 3,5%, dynamic pricing, otomatisasi customer service dengan AI. Lalu yang kedua ada market development. Ini usulan dari Amelia mengenai perluasan aktif ke kota-kota tier 3 dan 2 dan 3. Di sini itu seperti sarannya itu seperti ke Samarinda, Pekanbaru, dan Ambon. Nah, dengan memanfaatkan platform institusi, beliau ini yang telah ada. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada product management. Ini usulan dari Dimas untuk memperluas kategori barang dan jasa digital kepada 42 pembeli aktif Beliuk atau pasar yang sudah ada dengan tujuan untuk menyediakan produk baru seperti voucher gaming, asuransi digital, dan tools untuk UMKM. Lalu yang terakhir ada desertification. Ini usulan dari Sari untuk memasuki segmen B2B merupakan contoh dari strategi diversifikasi yang ditujukan untuk mengincar pasar baru melalui model layanan yang berbeda. Boleh di next. Nah, setelah itu dari keempat strategi yang sudah diusulkan, strategi yang paling realistis untuk kondisi beliau saat ini itu adalah kombinasi antara market penetration dan product development, di mana market penetration ini diprioritaskan karena biaya yang itu lebih rendah dan bisa langsung berdampak karena targetnya itu kan meningkatkan conversion rate dari 2,1% ke 3,5% dengan anggarannya itu hanya 45 miliar. Sementara product development ini dijalankan untuk investasi sebanyak 85 miliar untuk ngembangin produk digital seperti voucher game, e-learning, dan langganan konten. Dan dengan produk digital ini memiliki margin tinggi, repeat purchase besar, dan tidak membutuhkan logistik fisik, jadi lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Boleh di next. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis kami terhadap Beliuk.com. Jadi Beliuk.com ini saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam industri e-commerce di Indonesia. Pemanfaatan satu sumber pendapatan yang berasal dari komisi transaksi menempatkan perusahaan dalam posisi yang rentan terhadap perubahan pasar dan penurunan jumlah transaksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan merupakan langkah yang paling strategis untuk meraih pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Pengembangan model pendapatan melalui iklan, layanan berlangganan untuk penjual, serta komisi dari produk digital dianggap dapat memperkuat dasar keuangan perusahaan sekaligus memperluas manfaat bagi seluruh ekosistem pengguna.
Selain itu, penilaian lingkungan luar dengan menggunakan pendekatan pastel menunjukkan bahwa elemen teknologi, sosial, dan regulasi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis di masa mendatang. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan yang paling tepat untuk Blip ini adalah menggunakan penetrasi pasar dan pengembangan produk agar perusahaan ini dapat meningkatkan keuntungan sekaligus memperkuat posisi kompetitif di pasar digital yang selalu berubah. Boleh di next? Selanjutnya sarannya bagi Beliuk ini perlu memprioritaskan perbaikan bisnis inti sebelum melakukan ekspansi lebih luas. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem teknologi agar lebih modern dan responsif, serta memaksimalkan potensi data pengguna untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan pengembangan praktik bisnis berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengimplementasikan strategi tersebut secara konsisten, Beliuk dapat membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah dinamika industri e-commerce Indonesia. Boleh di next? Baik, itu dia pemaparan hasil analisis kelompok kami mengenai strategi transformasi Beliau.com. Semoga hasil analisis ini itu bisa memberikan insight baru mengenai bagaimana sih perusahaan e-commerce ini bisa beradaptasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.